Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kembali lagi dengan saya Desi Wulandari dalam kelas pembelajaran Sosiologi kelas 10 semester 1. Nah, kali ini kita akan melakukan pembelajaran secara daring melalui platform Zoom. Nah, gimana nih teman-teman? Apa kabarnya? Kita sudah melalui puasa 1 bulan dan kita juga sudah melalui Hari Raya Idul Fitri. Sebelumnya, saya juga mohon maaf lahir dan batin apabila selama pembelajaran ini kita mengalami banyak kekurangan. Semoga teman-teman dapat memaafkan kesalahan saya dan saya juga memaafkan kesalahan dari teman-teman semuanya. Pada pertemuan kali ini saya akan mengajak teman-teman belajar secara daring melalui aplikasi yang sangat sederhana tapi multifungsi. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak ya apa medianya? Medianya adalah Google Slide. Ya, Google Slide adalah media seperti PowerPoint, namun dapat diintegrasikan dengan berbagai media lain seperti Google Classroom, Google Form, lalu juga YouTube, dan juga modul pembelajaran. Biar teman-teman nggak penasaran, kita langsung aja ke Google Slide-nya. Saya akan share screen. Nah, seperti ini penampakan dari Google Slide yang telah kita perbesar layarnya. Bagaimana teman-teman sudah merasa menggunakan Android sungguhan kan ya? Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan kelancaran dalam belajar dan juga kesehatan selalu. Apalagi kondisi pandemi yang seperti ini, teman-teman tetap harus waspada dan selalu di rumah saja, oke? Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, setelah melakukan doa, sekarang saya meminta teman-teman jangan lupa untuk mengisi presensi di Google Classroom. Nah, untuk presensinya sendiri, teman-teman bisa langsung mengklik icon presensi dan akan langsung diarahkan menuju ke platform Google Classroom kita. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah saya berikan kolom untuk mengisi. Teman-teman bisa langsung mengisinya di sini. Nama, nomor absen, lalu kelas, dan juga hadir. Seperti ini, lalu teman-teman silahkan dipencet kirim. Nah, setelah mengisi presensi, teman-teman bisa langsung kembali menuju Google Slide-nya tadi ya. Nah, setelah melakukan presensi, silakan teman-teman langsung mengklik kolom materi. Jadi nanti kita akan membaca materinya melalui aplikasi ini. Kita klik icon materi, dan langsung akan diarahkan menuju modul pembelajaran SMA Sosiologi seperti ini. Jadi langsung praktis ya teman-teman, nggak perlu cari-cari link lagi. Nah, karena kita sekarang akan belajar mengenai ragam gejala sosial, jadi teman-teman bisa langsung menuju ke halaman 9. Ini ada peta konsepnya, ada pendahuluan tentang identitas modulnya. Seperti ini, petunjuk penggunaan modulnya juga sudah lengkap. Nah, ini kegiatan pembelajaran pertama kita. Di sini juga sudah ditunjukkan ada tujuan pembelajaran dan juga uraian materi. Jadi nanti teman-teman bisa langsung membaca modulnya secara berulang-ulang untuk memahami lebih lanjut tentang materi ini. Sambil teman-teman menyimak modulnya, saya juga akan menjelaskan kepada teman-teman melalui PowerPoint yang telah saya buat. Nah, jadi nanti teman-teman sambil membaca modulnya, sambil disimak modulnya, juga bisa sambil mendengarkan penjelasan saya. Saya menjelaskan melalui PowerPoint agar teman-teman memiliki gambaran mengenai pembelajaran ini secara langsung, gitu ya. Jadi tema kita hari ini adalah ragam gejala sosial di masyarakat. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah membaca kegiatan pembelajaran 1 ini, peserta didik dapat menjelaskan dan menganalisis gejala sosial di masyarakat. Nah, materi yang pertama adalah pengertian dari gejala sosial. Apa sih gejala sosial itu? Gejala sosial yang ada di masyarakat dapat diartikan sebagai fenomena yang menandai munculnya permasalahan sosial di masyarakat. Contohnya seperti apa sih gejala sosial itu? Jadi gejala sosial itu adalah hal-hal yang memicu adanya perubahan sosial. Biasanya gejala sosial itu ada karena interaksi antar individu maupun antar kelompok. Jadi, selama adanya interaksi antar individu ataupun antar kelompok, maka gejala sosial akan terus muncul di masyarakat. Oke, selanjutnya. Lalu, apa faktor penyebab gejala sosial? Nah, dalam modul ini dijelaskan bahwa ada 2 faktor, yaitu faktor kultural dan juga faktor struktural. Kalau faktor kultural itu adalah merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat atau komunitas.
Jadi nilai-nilai atau norma yang sudah kita dapatkan di lingkungan masyarakat itu akan menyebabkan adanya gejala sosial. Sedangkan faktor struktural itu dapat dilihat dari pola-pola hubungan antar individu dan kelompok yang terjalin di masyarakat. Kira-kira teman-teman udah punya gambaran belum nih tentang faktor struktural dan juga kultural ini? Kalau belum, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya dulu ya. Nah, ini ada ragam gejala sosial yang ada di masyarakat. Ada yang pertama yaitu ekonomi. Tingkat pendapatan yang dimiliki individu dapat menimbulkan gejala sosial di masyarakat. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa gejala sosial itu akan selalu ada seiring dengan interaksi manusianya. Nah, kenapa nih ekonomi atau pendapatan ini mempengaruhi gejala sosial? Jadi, strata atau kedudukan orang itu kan dapat ditentukan melalui pendapatannya juga. Nah, ini juga akan mempengaruhi gejala sosial di masyarakat. Orang-orang dengan pendapatan rendah biasanya akan memiliki masalah terkait ekonominya dan itu akan menimbulkan permasalahan-permasalahan di masyarakat. Contohnya seperti apa? Adanya kemiskinan, adanya kesenjangan ekonomi, lalu adanya tindak kriminalitas misalnya. Nah, apakah ekonomi termasuk dalam kultural atau struktural? Kalau menurut modul ini dijelaskan itu termasuk dalam golongan kultural. Tapi menurut saya ada juga pengaruh struktural dalam kemiskinan. Kenapa begitu? Karena sekarang kita juga mengalami sistem perekonomian kapitalis, di mana sistem itu akan menjadikan yang kaya atau pemilik modal itu akan semakin kaya, sedangkan si miskin atau buruh akan tetap berada di posisinya dan sulit untuk berubah. Dan gejala sosial berikutnya yaitu budaya. Keanekaragaman budaya di sekitar kita, baik dalam lingkup lokal maupun internasional, juga dapat menimbulkan gejala sosial. Nah, dapat dilihat ya teman-teman di gambar tersebut, gimana nih perubahan penduduk kita atau masyarakat kita setelah mendapat pengaruh dari budaya luar. Contohnya itu orang Jawa yaitu Javanese Culture Evolution. Dari yang dulunya menggunakan belangkon, lalu menggunakan pakaian adat Jawa, lalu mulai bergeser menjadi lebih tradisional. Karena apa? Karena mendapat pengaruh dari budaya luar. Seperti itu. Ragam gejala sosial berikutnya adalah lingkungan alam. Lingkungan alam menyangkut aspek kondisi lingkungan dan juga kesehatan masyarakat. Maksudnya seperti apa? Jadi lingkungan alam itu tidak hanya lingkungan alam seperti tumbuhan dan juga tanah, tapi juga menyangkut aspek kesehatan masyarakatnya. Lalu ragam gejala sosial selanjutnya yaitu psikologis. Perilaku seseorang atau individu dalam kehidupan sehari-hari juga dipengaruhi oleh aspek psikologisnya, sehingga aspek sosiologis dapat mempengaruhi adanya gejala sosial. Nah, berikutnya ini adalah contoh dari gejala sosial di masyarakat. Contohnya ini ada kemiskinan, kenakalan remaja, masalah kependudukan, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali contoh-contoh gejala sosial di masyarakat. Jadi kalau sebenarnya kita telaah lagi, semua kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat itu merupakan hasil dari gejala sosial. Gejala sosial yang membawa perubahan dan juga dapat menimbulkan permasalahan di lingkungan kita. Nah, berikutnya adalah dampak gejala sosial, yaitu ada dampak positif dan juga dampak negatif. Jadi, apakah gejala sosial itu selalu menuju kepada yang negatif? Tidak juga. Contohnya seperti apa? Adanya dampak positif perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini. Itu juga hasil dari gejala sosial atau adanya pengaruh dari budaya luar. Lalu dampak negatifnya seperti apa? Ya kan seperti dicontohkan ya, adanya kemiskinan, adanya kenakalan remaja, adanya kesenjangan, seperti itu. Dampak negatif seperti ini akan didapatkan oleh orang-orang yang tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan juga tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Masyarakat yang culture shock atau cenderung terkejut dengan perubahan yang signifikan itu biasanya akan mengalami dampak-dampak negatif. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti orang yang masih baru menggunakan smartphone yang belum teredukasi dengan baik itu akan kaget dengan perkembangan dunia maya saat ini. Orang akan cenderung termakan berita hoax atau bohong saat bersosial media. Karena apa? Karena belum teredukasi secara penuh dan kaget dengan adanya gejala sosial, yaitu perkembangan teknologi yang sangat pesat. Nah, itu penjelasan dari saya tentang modul ini. Jadi, teman-teman bisa memiliki gambaran dari modulnya sendiri, seperti apa sih isi modulnya, seperti itu. Setelah membaca modulnya dan juga menyimak penjelasan saya, sekarang teman-teman bisa mengklik video untuk memperdalam pengetahuan teman-teman mengenai materi ragam gejala sosial di masyarakat ini. Teman-teman tinggal klik ikonnya, dan nanti teman-teman akan langsung diarahkan menuju halaman yang sudah saya tautkan. Nah, seperti ini, teman-teman akan langsung diarahkan menuju halaman YouTube Kuiper yang membahas mengenai ragam gejala sosial. Teman-teman bisa menyikmatnya untuk memperdalam pengetahuan teman-teman dan juga untuk belajar lebih lanjut tentang ragam gejala sosial. Hoax dapat membuat elemen-elemen dalam masyarakat bingung mana berita yang benar dan mana yang
masalah, sehingga hoaks dapat menimbulkan masalah sosial. Adapun cara untuk mengatasi persebaran berita hoaks di media massa adalah ini. Kira begitu ya, nanti teman-teman bisa melanjutkan nonton videonya setelah pembelajaran ini selesai. Sekarang kita kembali lagi ke Google Slide-nya. Nah, setelah teman-teman membaca isi modulnya, menyimak penjelasan saya, dan juga menonton video pembelajaran dan juga contoh soal hoaks tadi, teman-teman bisa langsung mengisi asesmen dengan mengklik icon asesmen ini. Dan teman-teman akan langsung diarahkan menuju platform Google Formulir untuk mengisi asesmennya. Nah, seperti ini, teman-teman tinggal langsung mengisi. Nah, ini ada penjelasannya ya. Silakan teman-teman memberi tanda pada kolom yang sudah disediakan. Pilih ya jika merasa sudah menguasai materi, dan pilih tidak jika merasa belum menguasai materi. Di sini ada 4 soal atau 4 asesmen. Siswa mampu mendeskripsikan pengertian gejala sosial. Silakan teman-teman pilih ya. Jika teman-teman sudah merasa memenuhi atau telah memahami tentang deskripsi pengertian sosial. Lalu siswa mampu menjelaskan jenis-jenis gejala sosial yang ada di masyarakat. Silakan diklik. Siswa mampu menganalisis ragam gejala sosial di masyarakat. Siswa mampu menyebutkan contoh-contoh gejala sosial. Nah, setelah teman-teman mengisi semuanya, silakan di-submit. Kita kembali lagi. Nah, selesai. Jadi pembelajaran hari ini telah mengulas pengertian, jenis, dan juga contoh dari ragam gejala sosial. Nah, saya harap teman-teman semua sudah menguasai materi tentang ragam gejala sosial di masyarakat ini. Apabila teman-teman masih ada yang kebingungan atau kurang paham, teman-teman bisa langsung mengklik lagi icon materi yang ada di sini, atau juga menonton videonya kembali. Jadi teman-teman bisa mendapatkan gambaran lagi dan juga penjelasan lebih lanjut mengenai materi ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Desi Wandri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.